Saya tidak tahu berapa penghasilan Anda saat ini, tetapi yang saya yakini, berapapun penghasilan Anda saat ini, kalau ditanya, mau nggak lebih naik lagi? Mau nggak penghasilannya lebih tinggi dari yang sekarang? Kebanyakan saya yakin mau dong gitu loh, kalau itu memungkinkan. Nah, sekian banyak waktu berlalu, saya mendapatkan pertanyaan-pertanyaan permohonan saran dari orang-orang yang menginginkan kenaikan penghasilan di dalam hidupnya. Nah, setelah saya berikan saran, bahkan ada beberapa orang yang menyimak berbagai pembelajaran di luaran sana, itu banyak yang tidak berhasil. Alias ya, dia stuck penghasilannya nggak bisa naik sesuai dengan harapan dia. Kenapa bisa gitu? Sebabnya jelas banyak. Banyak hal, banyak faktor yang menyebabkan orang nggak bisa menaikkan penghasilannya. Nah, dari sekian banyak faktor, saya ingin membahas beberapa hal dalam video ini. Tentang apa itu yang mau saya bahas? Ikuti video ini sampai selesai. Biasanya manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi-lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo, atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Teman-teman semua, sesuai dengan prolog yang sudah saya sampaikan, maka video kali ini kemungkinan adalah membahas tema yang disukai kebanyakan dari Anda. Tema yang kita bahas dalam kesempatan kali ini adalah kenapa banyak orang penghasilannya sulit naik. Nah, kecuali orang itu memang merasa cukup ya. Tapi ini untuk Anda yang pengen naik, kok sulit naik? Sudah diupayakan nggak bisa-bisa naik. Sebagaimana saya sudah sampaikan di prolog bahwa faktornya banyak sekali. Nah, karena banyak sekali, makanya saya memilih angle pembahasan dengan video sependek ini. Mudah-mudahan Anda bisa mendapatkan manfaat. Jadi gini, saya awali dari sebuah pertanyaan sederhana. Berapapun penghasilan Anda saat ini, ya, kalau saya tanya, anggap Anda punya temen, ya, yang penghasilannya 10 juta lebih besar daripada Anda. Ya, kemudian Anda juga tahu ada orang terkaya di Indonesia misalnya. Sebut namanya siapalah. Kira-kira kalau Anda ingin naik penghasilan, Anda memilih belajar ke siapa? Pertanyaannya itu dulu. Saya beberapa kali menanyakan hal ini dan kebanyakan menjawab, ya belajar sama orang yang terkaya dong. Jangan tanggung-tanggung. Wah, gitu kan. Nah, saya tidak katakan pilihan itu salah. Karena ada juga yang memilih itu berhasil. Tetapi banyak yang gagal. Mungkin ada juga di antara Anda yang mengidolakan orang-orang yang super kaya. Dan sampai hari ini Anda tetap tidak bisa seperti dia atau kejauhan kalau tidak. Kalau kita bisa seperti dia. Tetapi ada peningkatan penghasilan. Untuk menuju ke sana lah. Walaupun di sananya itu entah berapa lama, berapa jauh. Saya merenungkan apa yang terjadi dalam hidup saya merenungkan kepada orang-orang yang berhasil menaikkan penghasilannya dan orang-orang yang kita sebut kaya dulu dia bisa begitu tuh bagaimana. Ternyata kebanyakan dari mereka yang berhasil itu melakukan sesuatu yang sangat sederhana, yang jarang disadari orang yang pengen penghasilannya naik. Apa itu?
mereka tidak bisa membedakan antara mimpi ya dengan sasaran-sasaran kecil. Oke, gini gini. Anda boleh saja bermimpi menjadi orang terkaya di Indonesia atau nomor duanya lah, dan Anda dalam tanda kutip mencoba belajar dari orang terkaya di Indonesia. Pilihan Anda yang satunya tadi loh, yang di awal saya berikan pertanyaan. Tetapi sasaran terdekat Anda seharusnya itu bukan dia. Sasaran terdekat Anda adalah belajar kepada teman terdekat Anda yang penghasilannya 10 juta lebih tinggi dari Anda. Nah, banyak orang itu sukanya ngimpi jauh-jauh, dan karena kejauhan dia tidak bisa tahu apa yang harus dilakukan. Sementara menaikkan penghasilan 10 juta lebih tinggi, di mana itu bisa diakses, Anda bisa belajar dari orangnya, juga bisa diajak komunikasi, Anda bisa melihat sendiri apa yang dilakukan. Itu Anda nggak mau. Kenapa? Karena ya itu tadi, Anda bermimpi besar. Dan banyak orang lupa bahwa orang-orang yang hebat itu dulunya juga belajar dari lingkungan-lingkungannya yang sedikit lebih hebat dibanding dirinya. Katakanlah teman Anda itu 10 juta lebih lebih besar penghasilannya dibanding Anda, itu bukan orang terkaya, tapi dia sedikit lebih hebat dari Anda. Nah, harusnya belajar tuh dari yang kecil-kecil gitu loh. Aku belajar dari yang 1 juta lebih tinggi penghasilannya dari aku. Nanti setelah sama dengan dia, cari orang lain lagi yang 10 juta lebih tinggi, naik pelan gitu loh. Kenapa? Karena belajar menaikkan penghasilan, lalu Anda langsung punya mimpi tinggi, pengen penghasilannya kayak Elon Musk. Itu tuh terlalu jauh mindsetnya, jiwanya, kualitas kemampuan untuk mentalnya menerima angka finansial yang besar antara kita dengan Elon Musk. Kejauhan. Anda boleh mengagumi, Anda boleh menjadikan dia inspirasi. Tapi untuk supaya gue kudu ngapain, Anda akan banyak menemukan apa ya, puzzle yang hilang. Kenapa orang ini bisa sekaya itu? Jadi ketika misalkan saya beberapa waktu silam, saya cerita tentang bagaimana cara mendapatkan penghasilan 100 juta per bulan. Ya, pernah ada yang nanya, Pak, gimana caranya 200 juta per bulan? Jangan belajar sama saya, karena saya belum pernah. Tetapi mungkin saya bisa mengajarkan angka yang Anda belum sampai ke situ. Di atas itu belajarlah ke orang lain. Nah, seringkali yang terjadi di dunia maya, orang tuh mengolok-olok. Ya, beberapa orang mengolok-olok beberapa orang yang mengajarkan bagaimana caranya menaikkan penghasilan. Walaupun penghasilan dia mungkin hanya 50 juta sebulan. Tetapi orang 50 juta sebulan ini lebih bisa diakses oleh Anda daripada Anda memimpikan punya sebuah bayangan pengen bisa jadi orang yang penghasilannya 1 triliun sebulan. Anda lalu mengolok-olok, halah baru 50 juta per bulan aja songong ngajarin orang untuk punya naik penghasilan. Iya, memang dia belum sekaya orang terkaya di dunia, orang terkaya di Indonesia, tetapi mereka kalau lebih dekat kepada Anda, itu mereka justru lebih layak untuk Anda belajar dulu ke mereka. Karena Anda itu kalau sekarang penghasilannya baru ratusan ribu, langsung menginginkan jadi miliaran sebulan, kejauhan. Kalaupun Anda bisa ikut kelas mereka, ikut seminar mereka, pergeseran mindset Anda supaya bisa kayak gitu tuh kejauhan. Coba bayangkan kalau misalkan Anda anggap bahwa menaikkan otot keuangan itu seperti Anda kayak latihan barbel. Kan Anda nggak bisa langsung lihat, Adere keren ya, bisa ngangkat 50 kilo, anggap. Lo Anda setengah kilo aja ototnya sakit kok. Oke, saya pengen kayak Adere. Tapi Anda harus belajarnya jangan sama Adere. Secara untuk sasaran ya. Belajarlah sama personal trainer Anda dulu yang mungkin dia sudah bisa mengangkat 3 kilo. Anda baru setengah kilo nggak mampu, belajarlah sama yang 3 kilo. Setelah mampu, cari personal trainer untuk eh, body fitness Anda lebih tinggi lagi di atasnya terus. Sampai pada titik di atas itu. Misalnya Adere. Jadi, please deh.
Kalau misalkan ada di sekeliling Anda orang-orang yang cukuplah lebih hebat dari Anda walau sedikit, belajarlah ke mereka dulu. Jangan diolok-olok. Jangan gengsi. Cuman selisih 10 juta, ngapain belajar? Bukan angkanya, bro. Pergeseran mindset dari penghasilan ratusan ribu bisa jadi puluhan juta sebulan. Pergeserannya segini, dari 10 juta sebulan ke miliaran. Itu jauh banget. Entah berapa tahun atau berapa belas tahun baru bisa ke situ. Kalau kita dadak. Coba dicek ya. Sekarang Anda yang pengen naik penghasilan. Anda belajarnya ke siapa? Dan dicek apakah terjadi perubahan yang signifikan. Kalau tidak, maka saran saya sekali lagi, jadikan orang-orang yang hebat, super hebat sebagai inspirasi, lalu cari orang-orang yang lebih bisa Anda jangkau dalam urusan penghasilan, ya. Dan jangan menakar penghasilan mereka tuh tidak sebesar orang yang Anda jadikan inspirasi. Nggak apa-apa deh 5 juta lebih besar dari saya, tapi bisa saya jadikan guru untuk menuju ke situ. Lalu di atasnya lagi, lalu di atasnya lagi. Kalau nggak percaya ya nggak apa-apa sih, dicoba aja. Tapi dari beberapa orang yang mempraktekkan cara saya bertahap ini, banyak dari mereka berhasil. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.